Mungkin kayak gitu. Kalau Imam Ghazali itu belum niat, masih mainun nafsi atau hadisun nafsi itu yang belum dicatat. Dan yang jelas, yang ini baru di muqaddimah. Ini belum masuk pada apa itu niat itu harus gimana belum. Kita mainnya langsung ke sana. Belum niat. Ini masih muqaddimah. Kemajuan. Jadi saya ulang buat niat juga ikhlasan niat. Niat tanpa ikhlas itu disebut riya. Wa huwa lin nifaqi kafarun. Niat tanpa ikhlas itu ya sepadan dengan nifaq. Jadi disamakan dengan nifaq. Bagaikan dua sisi mata uang. Wa ma'al isyan sawaun. Niat tanpa ikhlas bersama isyan itu disamakan sawa sama isyan itu maksiat. Lalu wal ikhlasu min ghairi sidqin. Yang kedua setelah niat habis lalu ikhlasnya. Ikhlas tanpa sidqin, tanpa kebenaran, wa tahqiqin tanpa kenyataan, itu habaun, abu yang bertebaran. Tidak ada arti. Waqad qala Allah Ta'ala fi kulli amalin kana bi iradati ghairillahi ta'ala masyuban mamurun. Allah Ta'ala berfirman, firman Allah itu tentang menjelaskan setiap amal yang keberadaan amal ini niatnya ghairillah. Itu disebut masyuban mamurun, campur aduk. Firman Allah berbunyi wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ay qasatna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Jadi setiap amal yang niatnya ghairillah lalu statusnya masyuban itu akan menjadi haba'an mansura melalui firman Allah wa qadimna ila. Walaita sikri, kemudian garis bawahnya dari ungkapan muqaddimah tadi, laisa sikri kaifa yusahihu an-niyata atau kaifa yusahihu niyatahu man la ya'rifu haqiqatan niyah. Coba beritahu saya bagaimana dapat mengutuhkan niat, bagaimana dapat mensohehkan niat orang yang tak mengerti apa itu hakikatnya niat. Tentu jawabannya tidak bisa kan. Wa kaifa yukhlisu man sahhaha an-niyata idza lam ya'rif haqiqatal ikhlas. Atau bagaimana orang bisa mengikhlaskan dan membenarkan niatnya ketika orang itu tak mengerti apa itu hakikatnya ikhlas. Orang yang sudah bisa mensohehkan niat tapi tidak bisa mengikhlaskan niat, bisakah dia mengikhlaskan? Sedangkan dia tak ngerti apa itu ikhlasnya niat. Dan nanti ini kan dikembangkan dalam materi babnya. Yang ketiga, au kaifa tatolaba al-mukhlisu nafsahu bisidqi idza lam yatahaqqaq maknahu. Atau bagaimana seorang yang sudah niat, seorang yang sudah ikhlas itu bisa tatolaba, memerintahkan atau mengarahkan dirinya kepada asidqi, kebenaran. Di dalam yatahaqqaq maknahu, jika orang ini tak bisa mengungkap nyata apa itu maknanya siddiq, maka artinya ilmu lalu ibadah. Fal wazifatul ula ala kulli abdin, maka tugas pertama bagi setiap hamba arada ta'atallahi, yang tujuannya adalah taat kepada Allah,
Tugas pertamanya adalah ayat ta'alam, dapatkan ilmu. Ilmu tentang apa? An-niyatah. Ilmu tentang niat. Awalah, mula-mula. Pelajarilah niat awalan, mula-mula. Lalu setelah itu litahsula al-ma'rifah, supaya dia menghasilkan ma'rifah, pengenalan, pengetahuan tentang niat. Kemudian setelah niat, summa yusahihu bil amal. Kemudian benarkan niatnya itu dengan bukti ada amal. Jadi amal itu membuktikan ada niat. Kalau ada niatnya, ba'da fahmi siddiqi wal ikhlas, setelah mengerti siddiq dan ikhlas. Alladaini huma wasilatal abdi ilan najah, yang mana siddiq dan ikhlas ini yang menjadi wasilah atau alat bagi hamba untuk bisa selamat dan ya selamat, wal kholas tarotuf. Nah, selesai muqaddimah, lalu rincian pembagian. Wa nahnu narku, lalu buku ini atau Al-Ghazali akan menyebutkan maknanya siddiq dan ikhlas fi salatati abwab, dalam 3 bab. Bab pertama haqiqatun niyah wa maknaha, bab kedua fil ikhlas wa haqaiqi, bab ketiga fi sidqi wa haqiqati. Dimulai dari bab yang pertama, yaitu haqiqatun niyah wa maknaha, fi haqiqatin niyah wa maknaha. Wa fihi, di dalamnya akan terbagi. Yang pertama akan dibahas fadilatun niat, keutamaan niat. Yang kedua haqiqatun niat, hakikatnya niat akan dijelaskan. Ketiga bayanu kaunin niat khairan minal amal, keberadaan niat itu lebih bagus daripada amal. Lalu berikutnya bayanu tafdilil amal al-muta'alliqah bin nafsi, mengutamakan amal yang terkait dengan nafsi, hati atau nafsu. Hati. Awak. Wabayanu khurujin niyah dan ikhtiyar, dan diakhiri dengan penjelasan keluarnya niat itu dari pilihan atau usaha orang yang niat. Bayanu fadilatin niat, dimulai dari yang pertama, yaitu keutamaan niat. Qala Allah Ta'ala wala tatridil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu, yaitu pada kalimat yuriduna wajhahu ini sudah digolongkan ke niat. Kalau artinya irodah, menghendaki ridho Allah, berarti niatnya lillah. Karena wal muradu bitilkal iradah ya niat, yang dikehendaki yuriduna wajhah itu adalah niat. Waqalah, kemudian dikutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Bagi seseorang atau manfaat bagi seseorang apa yang ia niati. Jadi melalui niat maka manfaat. Bila yang diniati manfaat. Faman kanat, maka ilustrasinya, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli, barang siapa niatnya menuju Allah dan Rasulnya, maka yang ditemukan yaitu ilallahi wa rasuli, manfaatnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya, barang siapa niatnya menuju dunia, al-muratin, atau niatnya mengawini wanita, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka manfaatnya ya cuma itu.
Itu dunia yang akan didapat atau wanita yang akan dinikahi. Waqalah, dan hadis yang lain Nabi bersabda, aktaru syuhadai ummati ashabul furusi. Paling banyaknya syuhada, paling banyaknya orang mati syahid dari umatku adalah orang-orang yang tidak kemana-mana. Di rumah disebut dengan kinayah, selalu alamaan. Saya santai. Iya. Karena di antara syuhada kaitannya al-maktun syuhada, al-mahdum mahdumul bina, mulbina syuhada ya. Mati mendadak syuhada. Jadi terbanyak itu daripada yang perang. Wa rubba qatilin baina safaini Allahu a'lamu binniyatihi. Mengapa ashabul furus? Karena banyak orang yang mati di antara dua barisan perang. Itu Allah Ta'ala menyeleksi melalui niatnya. Ini belum tentu syahid. Yang ikut perang. Karena di sisi lain ada hadis inna hadatina la yu'ayyiduhu rajulun fasik au kamakon. Kadang rajulnya tadi ikut perang dan mati di dalam perang. Matinya karena tidak tahan rasa sakit lalu bunuh diri. Lalu muncul hadis ini. Beda hadis naik itu, Inna Allah yu'ayyidu hadis birajulin fasik. Birajulin fasik. Birajulin fasik sudah idan kita taruh hadis. Kosan-kosan ini kena nyaman. Saya sudah kena. Jadi saya kira apa? Inna Allah yu'ayyidu hadis birajulin fasik. Kitab Mustarul Ahadits An-Nabawi. Nikah anu mati asa nikah nak bunuh diri udah orang ini pedang anu tinggi ini kan ini segera apa birajul inna allaha yu'ayyidu hadatin birajulin fasik. Kitab Mustarul Ahadits An-Nabawi. Ini pedang tinggi saya lanjut. Waqalah, lalu kembali ke ayat atau Al-Quran. Waqala ta'ala iyuda islahan yuwafiqillahu bainakuma. Jika kedua orang laki-laki perempuan menghendaki islah, baik rukun kembali, yuwafiqillah, maka kemudian Allah Ta'ala pasti akan memberi bantuan. Laki-laki ini yuda islahan, setelah hampir terjadi tolak lalu islah, atau setelah tolak lalu rujuk ke islah, maka berikutnya akan mendapatkan taufik Allah. Faja'alan niyata sababat taufik. Maka dalam konteks ayat ini artinya Allah Ta'ala menjadikan niat itu sebagai sebabnya mendapat taufik. Waqala, lalu hadis Waqala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah melihat kepada tampang rupamu dan hartamu. Wa innama yanzuru, Allah Ta'ala hanyalah melihat ila qulubikum, apa yang ada di hatimu dan amalmu. Gak masyhur hadis. Wa innama nazara ilal qulub. Mengapa Allah Ta'ala pilih hati yang dilihat?
Allah Ta'ala hanya melihat kepada hati di annaha madinatun niyah, karena di dalam hatilah tempatnya niat. Ada niat apa enggak? Tengok hatinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis yang lain, innal abda la ya'malu amalan hasanatan fatas adu al malaikatu fi suhufin muhtamatin fatulqa baina yadayillah fayaqulu alquha li sahifah. Sesungguhnya hamba itu benar-benar memiliki amal kebaikan, lalu dibawa naik oleh para malaikat, dilaporkan artinya. Yang dibawa naik itu berupa suhufin muhtatamah, belangko laporan yang sudah legal dicap. Fatul baina yadayillah, kemudian diajukan kepada Allah. Fayaqulu, maka Allah Ta'ala berfirman, alquha li sahifah, buang catatan ini. Jadi Allah Ta'ala tidak menghendaki. Kenapa harus dibuang? Fa innahu lam yurad bima fiha wajhi. Sesungguhnya lah yang ada di buku ini bukan saya yang dikehendaki. Yang menjadi niat bukan saya. Maka buang saja, percuma buku ini. Jadi udah emat lagi lam yurad bima fiha wajhi. Sumayunadil malaikah uktubu lahu kadza wa kadza. Kemudian di sisi lain malaikat itu memanggil-manggil, uktubu katanya, tulislah untuk seseorang kadza wa kadza, amal ini, amal itu, tulis semua. Uktubu lahu kadza wa kadza, masih cerita lagi. Fayaquluna, kemudian para malaikat mengatakan, ya Rabbana innahu lam yakmal syai'an min zalika. Wahai Tuhanku, sesungguhnya hamba yang di Yunadi tadi diperintah oleh para malaikat, tulislah ini, tulislah itu, terus tulis. Kemudian ada yang melapor, ya Rabbana, wahai Tuhan, sesungguhnya dia itu tidak punya amal sedikit pun tentang kata-kata tadi, tidak diamalkan. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan, fayaqulullahu innahu nawa, dia itu cuma niat. Lalu malaikat kutubu kata. Ini fadilahnya niat. Wa qala hadis berikutnya, an-nasu arba'atun, manusia itu terpeta menjadi 4. Yang pertama, rajulun atahu Allahu azza wa jalla ilman wa malan fahuwa ya'malu bi ilmi fi mali. Adalah pertama, seseorang yang Allah Ta'ala berikan ilmu dan harta. Kemudian orang tersebut ya'malu bi ilmihi, dia mengamalkan ilmunya dalam urusan hartanya. Jadi hartanya itu apa namanya? Dikelola dengan ilmunya. Fayaqulu, kemudian rajul kedua, seseorang yang mengatakan, lau atani Allah, andai Allah Ta'ala memberikan saya seperti yang diberikan kepada rajul tadi, yaitu ilmu dan amal, ilmu dan emas, mislama atah, maka katanya la amil tu kama ya'mal, maka pasti saya akan melakukan seperti yang ia lakukan, yaitu beramal seperti yang ia amalkan. Kemudian hasilnya kedua orang ini fahuma fil ajri sawa, keduanya pahalanya sama. Yang satu yang memiliki uang dan memiliki ilmu, punya amalnya berdasar ilmunya. Yang kedua hanya niat dan menginginkan seperti yang pertama, yaitu disamakan pahalanya. Enak yang kedua. Mengedelak yang soki pas.
dermawan karena tertekan kalau Pak kesok. Padahal yang kedua ini andai ya, lau. Iya. Kita muktaran di sini gitu. Iya, lau. Kan di andai kan. Andai saya seperti Aba Sulaiman, maka akan saya. Cuman andai. Lihat andainya kan. Pahalanya sama. Di Pak Sulaiman apa? Enggak, min andai. Ini sering karo andai. Lalu manusia ketiga adalah rajulun atau Allah Ta'ala malang. Dan yang ketiga adalah orang yang oleh Allah diberikan harta, walam yutihi ilman, dan tidak diberi ilmu. Jadi harta kok ilmu tidak ada. Fahuwa yatakhobatu bijahli, maka dia karena tidak punya ilmu, karena bodoh, dia rugi terkait hartanya. Atau dimanakan kerusakan, ya rugi. Fimalihi terkait hartanya. Lalu rajul yang keempat, fayaqulu rajulun lau atanillahu mislama atahu amiltu kama ya'malu fahuma fil wizri sawa. Saudi ya? Saudi ya, tapi fil wizri di dalam kerugiannya. Rugi padahal tidak punya rajul yang keempat. Iya, dan yang maksud katanya fil sawaun fil ajri. Tapi di sini fil wisri pada dia kan? Pada gara-gara niat. Gara-gara ini. Ala taro kaifa, lalu garis bawahnya kata musannif. Jadi saya berdua nikah andi dunia, tapi pas dunia saya kurang berarti kekelapan manusia. Kita orang yang selanjutnya tadi dunia, ini mereka kok jadi dengan contoh. Iya lah. Dengan orang yang seperti itu, apa ya? Nah, melakukan yang semacam ini pak, ini ya. Jadi mesti atas kesalahan dengan orang melakukan. Jadi berarti kan pada itu bukan hal kebaikan saja. Pada mengenakan terobada berorang sekarang ada juga. berarti kan cuma niat gitu kayak. Iya. Kita ngelakoni. Makanya kembali ke bulan kisah. Jadi sebelum melakukannya, jadi di malaikat. Bagi, coba jajan. Pola tobat degi, pola kesian, pola sebelum malam, menjelang malam pola tobat. Baru, Jadi kita melakukannya, kalau melakukan juga dan hanya melakukan juga kan. Aja pola degi, tobat, kampus. Nggak ada lakukannya. Apa karena kita ngelakukannya? Wah ini dia termasuk. Ini ada ibarat dari Imam Ghazali melalui Ustaz Yurja dikirim surat. Kesimpulannya fadalla ala anna amalal fuadi ka amali sapi wal basar fala yufa anhu wa qauluhu ta'ala wala taktubu syahadah wa may yaktumha fa innahu athimu qalbu. Akhirnya sedosa. Wa qauluhu ta'ala la yu'akhidhukumullahu bil-lawwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Iya, jawabannya belum melakukan, belum membunuh, tapi bima kasabat qulubukum. Dan atas dasar nikah. Tetap soalnya ini dalam kitab, Iya. dalam kitab Arba'in Nawawi. Kalau di sini diterangkan kayak ya, hamun sama dengan dia itu bermakna wajib. Awalnya tadi, awalnya. Ini pandangan tasawuf. Iya. Untuk juga pandangan Ya. Apalagi ibaratnya Pak siapa? Pak Mau. Dia lagi tawatul tadi. Bukan itu. Untuk yang belum dicatat itu bagi orang yang sering bertaubat beristighfar. Kalau tidak sering biasa langsung dicatat kayaknya. Kalau biasanya dia Itu pendapat di kitab mana itu? Iya, ya kita lupa. Fathul Jari. Lupa lah iya.
Enggak, kita kecil itu. Kita kecil. Gimana? Jadi mungkin ngelakonin ini gak terlalu. Ngelakonin juga ngelakuin dosa. Jadi kan malaikat akhir ini gak tarik ini kakak. Ambil mereka lebih kakak. Tapi jatuh. Jatuh. Dan kayak bermacam lagi. Jadi kalau ada jam karena tak atau berjatuh. Telocor. Ya mungkin Begitu langsung jalan. makanya tahapan-tahapan sampai ke niat itu Imam Ghazali ada 4 tahapan. Kirut hadisun nafsi, mailun nafsi, kenapa boleh? Pas niat dan niat mungkin itu kita akan niat. Ini kan orangnya orang merasa orang itu dia pakai pengiran nih. Saya kira yang dari Pak Muhammad itu bukan urusan niat, tetapi urusan rahmat pengiran. Pengiran disebut al-halim. Dia Allah Ta'ala tidak melihat kesalahan, tak tidak serta-merta langsung menyiksa. Menerangkan itu, bukan menerangkan niat. Enggak, Yang kita hadapi sekarang masalah niat, kan beda ya. enggak, ini kan penjelasan dari hadis manhamma kasada. Manhamma bihasratin, manhamma bisayyi'atin. Enggak, sisi yang diterangkan adalah tentang rahmat Allah, bukan tentang niat. Nah, ini pun juga yang rojul yang keempat ini kan belum melakukan dosa, tapi dia seandainya saya kaya, makin boleh nih ke Solbortian, nah ini betul nih kan, padahal kan belum mengerjakan. Ya, nang ke apa pengen coba. Jebon harap jebon. Pengen coba monye. Jadi petanya ada 4 manusia itu rojul sampai 4. Lalu dijelaskan ala taro. Lanjut. Tahukah kamu? Lanjut. Belum serta bagaimana. Cuma di situ di Ihya Juz 3 itu diterangkan. Di situ ada amal al-fuadi. Ada pekerjaan hati itu yang diampuni, ada yang tidak diampuni. Itu termasuk itu tadi. Iya. Cuma manhama itu termasuk contoh-contoh yang diampuni. Ini kemungkinan mungkin bagi orang yang sudah usul kepada Allah. Ya kita khusus. Bagus. Jangan harus isnudan lah kan. Daripada sebutan. Ya keras pokok di sini memang diterangkan bab niat itu. Di situ ada amalan pekerjaan hati yang diampuni dan yang tidak diampuni. Di situ dicontohkan semua detail. Ini banyak kayaknya. Jadi penjelasan kadri oleh tingkatan umum kita. Nah, ya itu. Tingkatan umum, ketika niatnya kayak gila, mana juga. Dalam tingkatan umum, dalam tingkatan kos, ini maksudnya itu mana? Jadi ternyata keatir dengan orang lain, itu dia. Dan juga ada keterangan seperti malaikat yang datang berarti kata sampean tadi itu. Itu nggak langsung ditulis, nunggu berapa jam kan begitu. Iya, mungkin dia bertaubat. Itu kan memandang rahmatnya Allah kata Pak Rahim. Iya, memandang rahmatnya Allah. Itu di Siraj itu ada. Berarti mungkin dia catat. Kemudian mana gitu. Ceritakan lagi catatan lagi yang masuk. Ini kayak fa'amma ma yadullu 'alal mu'akhadati faqauluhu subhanahu in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Yang dihisab itu baik yang tubdu atau tukhfu. Tukhfu itu yang masih niat. Itu dari hadis ayat ini. Itu Al-Baqarah terakhir kita Ini kan tingkatan kos nih ketika lagu udah berpajas nih Iya. Oh ini ada kelanjutannya. Fanaqulu al-Ghazaliyah amal khatiru fala yu'akhidhu bihi li'annahu la yadkhulu tahta al-ihtiyar wa kadzalika al-mailu wa hayajanu syahwat li'annahu ma la yadkhulani aidan tahta al-ihtiyar wa huma al-muradani biqaulihi sallallahu alaihi wasallam
ufiya an ummati ma hadasat bihi nufusuha fa hadisun nafsi ibaratun anil khawatir allati tahdusu fin nafsi wala yatba'uha azmun alal fi'li fa amal hammu wal azmu fala yusamma hadisan nafs. Dikatakan hadis tetap berapa? Ibarat Imam Ghazali itu berangkat dari hadis Al-Quran semua. Mungkin kita pemajuan bisa bukan niat, bukan harap, tapi khawatir atau main. Dan khawatir main itu akan tidak kita inginkan meroket akan TV. Malah lemang dari belakang sini. Lemang dari belakang burung berikan jendela ini. Dan gurunya itu diperinci. Guru karena masalah kecelakaan atau Guru sadar. kalau sadar dia takut maksiat Ya, itu gak gitu. ditulis. Tapi kalau dia tuh kecelakaan atau ban bocor itu tetap ditulis. Tetap ditulis. Contohnya begitu. Iya. Saya. Neka ikatan kos. Mau dikatakan tak masuk. Udah tak masuk. Berarti rojul nomor 4 ya ama bahkos sudah. Sendiri lawan. Kos itu berarti. Kita kos. Kos juga. Senomor 2, Kos juga. Senomor 4 ya. Kos juga disebutkan pada juga. Lau. Ya tapi kos. sombong ikatan yang jelas tadi. Ya termasuk kos. Yang keempat ini kan belum mengerjakan kejelekan, tapi seandainya saya dikasih kekayaan kayak orang itu, pakai kok maksiat dia, jadi kan? Pantingan Dan ini kepada urusannya. Beda kalau yang sok itu. Jumlah itu beda banget kalau kok jadi saya terang gitu. Dan ini kan berdosa. Dosa penyakit itu Kan masih juga jangan kan kita terus aki. Kilo tuh, saya kata tuh Kan saking ini sudah pengiran. Kita baca suntas. Berarti solusi nanti ke pada bener lagi. Pada bener. Pak Mon, terus kali roh bener. Pacaran gitu bener. Pacaran menurut tingkatan lah. Menurut tingkatan. Kan betul karena menurut tingkatan nih, tingkatan nabi, tingkatan sahabat, tingkatan wali, lah tingkatan orang kedua sama tingkatan iya. Dan mereka bener mereka. Menurut lo mereka aturan mereka. Mobil-mobil sampean. Menurut mereka sama. Ya Allah. Yang nanti yang kalau nabi pada ada tuh beda kan kita aku nanti mereka pemilihan. Cek mana? Kita pada asal tuh mereka asal mereka. Kita aku kenapa? Daripada bener kalau lanjut. Lanjut. Ala taro kaifa syarakahu binya fi mahasini amali wa masawihi. Tidakkah kamu tahu bagaimana rojul kedua disamakan dengan rojul yang pertama karena niat sama terkait amalnya jadi baik, yaitu rojul yang kedua dari yang pertama. Wa masawihi sama dalam hal keburukan, yaitu wizrun, yaitu rojul yang keempat disamakan dengan rojul yang ketiga. Wa kadzalika fi hadithi Anas. Sama seperti hadis ini yang didapat dalam hadisnya Anas bin Malik. Lama kharaja Rasulullah, manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwati Tabuk. Yang paling benar esukun lagi. Sehingga ada pertama sore atau tidak. Fi ghazwati Tabuk. Nah, iya ngaten. Kok ditabuk di sukun ya wakaf, hukumnya wakaf kok mate huruf akhir kan ini. Betul. Tak mungkin. Ini udah tabuka. Tabuka. Besok baik. Apa ilah?
Ya isim ghairul munsharif alam bersamaan aja. Aja. Alam bersamaan aja. Tambahin. Tabuka aja nama alam. Aja ya terus berarti Bukan nama alam. daerah Pak. Bersama curah tabu Pak. Alamiah. Tabu. Alamiah di Misalnya alamiah sama tadi itu. Iya. Muannas tadi. Mana Alamiah dengan muannas tadi. Karena nama kota itu dianggap muannas. Tapi kalau dalam ghairul munsharif itu muannas ada 3. Muannas majazi, hakiki, muannas mutlaq. Berarti masuk majazi berarti. Iya. Masuk majazi. Kita buka lah, sebenarnya kita buka. Waktu yang letak tahu kan. Tabu. Tabuka. Kita itu mau pas nih kan. Tabu. Alasan wakaf tepat. Perang Tabuk. Ketika Rasulullah keluar di dalam perang Tabuk, sekolah Rasulullah bersabda, Tabuka. Inna bil madinati aqwaman ma qata'na wadiyan wala wati'na mautian yaghizul kuffar wala anfaqna nafaqatan wala asobatna mahmasotun illa syarafuna fi dzalika wa hum bil madinah. Sesungguhnya di Madinah kota Nabi, ada banyak orang yang mana makotokna wadiyan, kita pergi ke Tabuk, tidaklah kita ini menempuh perjalanan wadiyan di belantara alas, wala watikna mautan, bahkan kita tidak menginjak tempat kita yang kita injaknya. Yaghizul kuffar, yang membuat orang kafir itu marah. Yang menggoda orang kafir atau membuat marah orang kafir. Wala anfaqna nafaqatan, bahkan kita tidak mengeluarkan uang atau tidak membelanjakan belanja. Wala sobatna mahmasotan, dan tidak kita mengalami kelaparan. Illa syarafuna fi dzalika, kecuali kaum tersebut sama dengan kami dalam yang disebutkan makotokna, pahalanya menempuh perjalanan menuju perang tadi, wala watikna dan seterusnya sama. Wahum, padahal mereka itu tetap diam di Madinah, dan ikut keluar. Lalu tentu pertanyaan, mengapa kok bisa sama pahalanya? Kok lu sahabat bertanya, kaifa dzalika ya Rasulullah, kok bisa ya Rasulullah? Walaisu ma'ana, sedangkan mereka tidak bersama kita terjun ke perang Tabuk. Qala, Rasulullah menjawab, habasahumul udru fasaraku bi husnin niyyah. Mereka tidak keluar seperti kita karena mereka uzur, lalu mereka niat, maka disamakan dengan kita karena baiknya niat. Pahala perang mereka dapat, padahal tetap tinggal di Madinah karena niat. Wa fil hadis dapat wallahu a'lam bishawab.
jawab. Tanya jawab. Tanya. الفاتحة الذي سمعها من أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله درجات في الجنة وانفعنا بأسرار رزقنا محبة ترفعنا بهم واحشرنا في زمرة الخير ونتبع عاقل الفاتحة.